la yaqbalullahu salatan min imra'atin kharajat ilal masjidi wa rihuha bi'asabin hatta tarji'a fatabtasila hadha wal murad khususul ghusli bal idhabu raihatiha. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan lewat di depan Abi Hurairah. Wanginya itu perempuan sangat luar biasa, semerbak wangi banget. Abu Hurairah bertanya, mau kemana wahai Amatul Jabbar, maksudnya ibu, wahai mana ibu? Dijawab, qalat ilal masjid, ia menjawab ke masjid. Qala ada thayyiban, ke masjid begitu wangi? Qalat na'am, iya. Qala farji'i faghsili fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalullahu salatan min imra'atin kharajat ilal masjidi wa ruhuha bi'asabin hatta tarji'a fatartasila. Kata Abi Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak menerima Allah akan salat seorang perempuan yang keluar ke masjid itu dan baunya harum semerbak, sehingga pulang dan dicuci dulu itu bau wanginya itu. Ini hadis menjelaskan kemarin saya sudah jelaskan bahwa untuk perempuan melaksanakan sholat itu lebih baik di rumah. Tapi kalau dikerjakan juga di dalam masjid boleh, sah sholatnya. Cuma yang lebih baik untuk perempuan itu di rumahnya. Nah, ini ada hadis diriwayatkan ada seorang perempuan lewat di depan Abi Hurairah. Ya Allah, baunya harum semerbak, parfumnya begitu hebat. Itu semasjid bang, apa namanya? Terhembus itu parfumnya. Kata Abi Hurairah nanya, ibu mau kemana? Mau ke masjid. Ini wangi banget. Iya. Lalu apa kata Abi Hurairah? Pulang bu, keluar. Diusir sama Abi Hurairah, keluar. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah, Allah tidak menerima sholat perempuan yang sholat di dalam masjid pakai wangi-wangian harum semerbak. Jadi kalau ke masjid jangan itu udah tak usah dandan, tak usah maki-maki wangi-wangian kalau perempuan mah. Kalau laki memang disunatkan pakainya harus rapi, ya. Pakai wangi-wangian. Ya kalau bisa pakai igo, pakai sorban. Itu kalau laki memang disunatkan gitu. Pakai minyak wangi. Nah kalau perempuan tidak boleh ke masjid itu. Wah minor banget ke masjid. Wangi batu. Mengapa? Sebab dengan adanya wangi-wangian parfum yang dipakai oleh perempuan yang masuk ke dalam masjid itu akan menimbulkan fitnah. Setidaknya kan kayak kita yang masih pada apa namanya, bolehlah dibilang kalau ada terdengar parfum, tersentuh parfum, kena anunya udah mau bangun baik. Biasanya kalau ada perempuan masuk ke dalam masjid itu dan jamaah banyak yang laki-laki itu, laki-laki yang dari itu akan ngecek. Wah Allah tuh waduh wangi banget ya.
gitu, sehingga sholatnya dihayalin dah. Itu yang membuat apa? Tidak boleh gitu. Jadi perempuan kalau ke masjid udah jangan ambil wudhu ya. Itu disuruh pulang itu perempuan. Oleh Abi Hurairah suruh cuci dulu, bersihin parfumnya. Sebab dengan adanya parfum itu akan membuat fitnah gitu. Warwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid idakhalat imratun min Muzayyan tarbulu fi zinatin laha fil masjid faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas intabihu nisaakum an lubli zina wa tabakturi fil masjid fa inna bani Israil lam yal'anu hatta ilbasu nisa'ahum zina wa tabakhtaru fil masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ketika Rasulullah duduk di dalam masjid tiba-tiba ada perempuan masuk dari kabilah Musayyanah. Ini masih keturunan Mudar ini. Mudar itu kalau kita baca rawi itu masih silsilahnya kepada baginda Rasul, masih keturunan Rasul. Perempuan itu terpuluh bi zinatin laha fil masjid. Perempuan itu berdandan, terpuluh itu memakai baju yang cakep-cakep gitu. Perempuan itu berdandan ketika masuk masjid itu dandanannya menor. Gak pakaiannya rumbe-rumbe, cakep banget pakaiannya. Terus di tangannya itu cincinnya dari jempol sampai kelingking dipakai gitu. Terus gelangnya gelangnya dari pergelangan tangan sampai ke sikut dipakai. Jalannya tabakhtur, artinya jalannya ini sombong, nunjukin gitu, jalan begini tuh. Bu, masnya diunjukin begini jalan. Itu tabakhtur namanya. Jadi apa namanya? Jalannya nyombong gitu. Semua orang diunjukin, pakainya cakep, emasnya banyak. Diunjukin gitu. Lalu kata Nabi yang gitu dihimbau itu, wahai manusia, kasih tahu tuh istri-istri kamu tentang pakaiannya yang terlalu menyolok ketika ke masjid. Itu Bani Israel tidak dilaknat mereka itu kecuali ketika mereka perempuan-perempuannya memakai pakaian yang sangat mencolok dan juga sombong di saat berjalan di masjid itu. Jadi perempuan yang di masjid memamerkan pakaiannya juga perhiasannya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tentunya kitab ini tidak lain adalah pembentukan perempuan yang salihah tentunya agar bisa diamalkan gitu. Satu lagi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'at fil jannati fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku datang ke dalam surga, diperlihatkan di dalam surga, maka aku melihat penduduk surga kebanyakan orang-orang miskin. Wa tula'at fin nari fara'aitu aksara ahliha an-nisa, dan aku diperlihatkan akan neraka, maka aku lihat kebanyakan yang masuk ke dalam neraka adalah ibu-ibu. Ntar ada kelanjutannya, jelasin dulu. Jadi Nabi ketika Isra Mi'raj itu diperlihatkan
surga dan isi-isinya. Itu yang terbanyak masuk ke dalam surga adalah orang-orang miskin. Tentu orang-orang miskin yang sabar, hidupnya miskin tapi tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Itu namanya orang miskin yang sabar. Bahkan pernah saya sampaikan di forum laki-laki itu, forum khutbah Jumat itu, di dalam hadis, di dalam kitab Durratun Nasihin ada hadis bahwa orang-orang miskin itu berkumpul seperti ini, kemudian punya kata sepakat. Setelah kumpul itu mengutus seseorang untuk menghadap ke Rasulullah. Berangkatlah utusannya menghadap Rasulullah. Begitu sampai menghadap Rasulullah, utusannya berkata, "Ya Rasulullah, ini Rasulul Fuqara." Wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini adalah utusan orang-orang yang fakir. Disambut oleh Rasulullah, "Ahlan bika, selamat datang." Ditanya oleh Rasulullah, "Madza bika?" Ada apa? Dijawab oleh utusan orang miskin itu, "Kami itu iri dengan kehidupan orang-orang yang kaya." Kalau orang kaya mau pergi haji, duitnya ada, bisa. Mau memberikan budak, duitnya ada, bisa. Mau menyantuni yatim, ratusan yatim, duitnya ada, bisa. Mau membangun masjid, duitnya ada, bisa. Tetapi sementara kami tidak bisa, ya Rasulullah, tidak bisa banyak berbuat baik seperti apa yang dibuat oleh orang-orang kaya. Kata Rasulullah, "Balik salami ilal fuqara." Sampaikan salam saya kepada jamaah kamu orang-orang yang miskin, bahwa nanti orang-orang yang miskin itu akan diberikan 3 perkara yang tidak diberikan kepada orang-orang kaya. Yang pertama, orang miskin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga itu ada namanya ghurfa. Ghurfa itu namanya, kalau bahasa dunia namanya pila. Pila itu terbuat dari yakut hamro, mutiara yang merah. Posisinya itu adanya di atas. Katakan ini surga, itu pilanya di langit, jauh sekali. Dan tidak ada yang bisa naik ke pila itu kecuali kelompok rasul, para nabi, para wali, para syahid, dan orang miskin yang sabar bisa naik ke atas sana. Itu kata Nabi. Itu orang kaya nggak bisa naik ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, orang miskin itu masuk ke dalam surga duluan. Tafawutnya, orang miskin sudah 500 tahun bersenang-senang di dalam surga, baru kucuk orang kaya baru datang. 500 tahun itu tafawutnya. Mengapa begitu lama? Sebab orang kaya pertanyaannya banyak sekali. Itu ditanya, min ainak tasabawa fima anfaqo, dari mana harta didapat, dari mana kemana dikeluarkan. Itu prosesnya lama, itu tahunan, ratusan tahun. Tanya itu 2 pertanyaan aja, itu banyak. Lah kalau orang miskin apa yang mau ditanya? Motor aja nggak gablek. Makanya orang miskin pertanyaannya apa? Singkat. Makanya kata Nabi, aku lihat di dalam surga itu kebanyakan orang miskin. Yang ketiga kata Nabi, ketika orang miskin itu bersedekah jariah, katakan 100.000. Orang kaya juga jariah 100.000. Nilainya sama 100.000. Tapi kata Nabi, pahalanya lebih banyak orang yang miskin. Mengapa orang miskin dikasih pahala lebih banyak padahal nilainya sama 100.000? Sebab kalau orang miskin cari uang 100.000, apalagi boleh beca, gayu beca, ya Allah, itu keluar keringat dari atas ke bawah sampai sela-selanya gerak itu. Juga nggak pernah, kadang-kadang nggak dapat 100.000 gitu. Kalau orang kaya duit 100.000 itu nggak ada apa-apanya.
makanya pahalanya beda gitu kata Nabi. Sampaikan salam aku kepada mereka orang-orang miskin, sampaikanlah salam dan mereka merasa gembira. Nah lanjutkan hadis ini, tapi kebanyakan yang aku lihat di dalam neraka itu kebanyakan adalah ibu-ibu, adalah kaum wanita. Mengapa itu banyak? Wadzalika yang demikian itu likillati ta'atihinna lillahi wa lirasulih, karena kurangnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wali azwajihinna, dan juga kurang taatnya kepada suaminya. Kemudian wa kasrati tabarrujihinna, banyak dandannya, wa tabarruji, dan juga banyak berhiasnya gitu. Kemudian banyak berhiasnya itu wa kharajat, keluar, tabtan nas, yang membuat dia itu tadi dandan begitu cakap, membuat fitnah banyak orang. Itu yang membuat perempuan masuk ke dalam, banyak yang masuk ke dalam neraka. Itu kuncinya karena apa namanya, kurang taat kepada Allah, kurang taat kepada Rasulullah, kurang bakti kepada suaminya, dan kalau keluar kemana-mana itu wanginya sangat luar biasa dan dananya begitu cantik dan cakep. Kemudian banyak dilihat oleh orang-orang yang bukan muhrimnya, membuat fitnah dari dandannya itu. Makanya kalau dandan persembahkanlah untuk suami tercinta di dalam rumah. Kalau mau tidur dandanlah yang rapi, jangan cuma hanya memakai sari puspa. Oke, ya. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami aturkan itulah pelajaran dari guru kita Manda Ustaz Hadi Ahmad Jani. Jangan lupa Bu, jangan makan sari puspa kalau tidur Bu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, guru besar Kumbi Sauni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembacaan doa oleh Memanda Ustaz Haji Abdul Khalik. Pada beliau kami persilakan. Ilahil karim wa antal karim, alhamdulillah ya Allah ya maulana ya ma'bud, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Sholli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qurabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ali al-athhar wa sabir akhir dan amila wa yafdali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin taghfiru biha zunub wa taslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil alina kulla asir sahil alina kulla asir sahil alina kulla asir bijahil basyirin nazir. Allahumma ja'al wa taqabbal sabah ma qara'nahu min Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah ma sabahna min subhanallah bihamdi wa ma sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadzal majlisi hadiyatan minna wasilah wa rahmatan fadika nazilah wa barakatan syamilah illa hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunnaru ya abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabatil qarabat rasulillahi ajma'in sunnaru ya abaina wa mahatina wa ajdadina wa jadatina wa li'amamina wa amatina wa liqarabatina wa lijiranina wa li muallimina wa li asatizatina wa liman asana ilaina wa liman zalamna asana ilaihi wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ahli adi was samawat siyama khususan keluarga besar Kumbi Sauni. Allahumma qillahum warhamhum wa abihim wa fanhum.
Allahumma atik riqabana wa riqabahum wa riqaba abaina minan nar. Allahumma ja'al kuburahum roh min riyadil jinan wa la tajal kuburahum hufratan min hufarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli bi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahman dal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa mahawin alaina ya Allah bi sakaratil maut wa najatan ar wa inal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tudilaka wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul amin amin ya rabbal alamin. Dengan adanya doa maka berakhir pula acara kita pada siang kali ini. Selanjutnya mungkin ada yang sampaikan dari Ketua Arisan Kanda Abdul Khalil, kami persilakan. Di mana Pak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil aja kali ya, sambil makan nggak apa-apa, sedang rinduan aja. Kita nanti saweran ya Bu ya buat Cinggu Mairoh anaknya yang baru lahiran. Terus yang kedua untuk arisan yang selanjutnya di rumah siapa nih? Bapak Mahfud. Ya, Bapak Mahfud. Di Bogor mana? Bogor atas. Yaudah nanti besok untuk tahun bulan depan di rumah Bang Aput. Tanggal berapa? Tanggal apa tua? 24. Ya nanti untuk ini bisa di Sherlock. Ya bapak-bapak silakan disantap makanannya. Kantor dulu ya, Jantung pisang. Ada jantung pisangnya tadi katanya enak itu. Udah, ada jantung pisangnya tuh. Bang Mansur langsung. Bang Haji. Disendokin ya? Bang Haji kali apa enggak? Kenapa sekarang? Sendokin aja dah. Saweran itu. Siapa? Oh, udah. Nyemas ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah yang berkah-berkah. Saweran. Kalian endok. Usahanya tembus. Sawer di Ini. Sawer. Cewek nih. Alhamdulillah. Doain ya. Oh, udah berkah gue doain. Ayo Pak, nyendok Bang. Nyendok. Nyendok nasi mau. Ada ciputnya makerang yuk. Di mana tahu? Ya Pak. Ya. Pak ini Pak. Mantu apa di Taman Unen? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya. Mang Endang kemana nih Mang Endang? Kerja. Kerja? Dia mau 2 bulan balik lagi sini. Ini diajak nggak mau. Lagi Itu kan, Wak. ada motor. Udah gue mau mikir, Wak. Ini Bapak. Makan. Mindo.
Kemudian keras. Ada asinan. Iya, asinan udah. Mana Jadan? Jadan. Apa nih, Bang? Sayur jiput, Bang. Ayong, yang racun lagi. Makan yang racun dulu. Mana yang muda? Nah itu, Bang Oil bukan tadi udah nyendok yang komok. Balikin. Balikin lagi nih. Bisa aja yang ngedengerin pada jantung hati susah. Ayo. Dua. Enak Bang. Kembang pisang. Kembang. Allah, pertemunya ngambil. Belum hidung masa belumnya hidungnya udah pada anu. Jengkol baunya. Apaan sih mang jengkol yang bau petek? Nih, pegang. Gimana nih? Akun. Orang pun sehat, orang pun sehat. Akun. Akun ini. Beranian ini. Waduh, ada petek juga. Ini ambil pas piring ini. Asinan deh. Mak, ini. Dia sih katanya balik lagi. Kak sini nggak pedes Kak? Enggak pedes tadi dia. Enggak pedes kamu kotoran Kak. Udah nih. Minta ngajak. Udah petek juga, ada jengkol juga, bingung bau dua-duanya. Kak sini ada sini. Berantem kan Kenapa? Sini dek. Ayo pulang. Kakak. Ambang. Kali bang, gampang nyarinya. Mana tuh? Nggak ada lauknya pun. Ini doang lauknya tuh. Nah, panas. Apa Pak? Anu ya kalau ini, Bang ya, padam. Sapo makan belakang.
Mandi kita aja tendokin. Apa tuh? Tendokin. Emang campur. Muin. Allah. Nah, ya Ada dia di sana itu. Ada sana. Lah. Idris. Ini harus didokumentasiin nih. kalau ini makan ngapa itu dijual ini doang? Kenapa? Lihat sini makan itu. Lagi diet. Mas, orang makan. Makan. Iya. Iya. Mau di sini ah, bangku. Bunda, Bu. Kami di sini. Ke depan kalian ya. Enak ya angin alami. Dari makan apa dong? Kakak, Neng, adanya tuh ambil. Mama jajan. Udah ganti. Ayah. Itu. Ayah, mau jajan. Jalan bukan ini ada lagi. Ayah, sendal aku mana? Ada mobil, ada mobil. Ayah, aku mau yang ini sendal aku. Ayah, tadi kan udah hidup. Potong dah. Balik apa balik? Nambah.
Ambilan naik. Ambil air dulu, ambil air. Apa? Jantung. Mau. Ambil aja, ambil aja. Nambah. Minta ayam dong. Pete. Apa nih? Pete ha. Jantung. Kalau dari pinggiran ini masih gitu ya. 5 biji segitu orang namanya. Itu kalau jantung itu. Itu emang. Tua, nama tua. Mana nih? Ah. Makan apa tuh, Kak? Kak, makan apa? Ayam. Enggak pedas emang? Enak ya? Kayak oblok nila ya? Ayamnya. Oh, dia ada di atas, guys. Ambil air kita. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tangannya, dadah. Nah, itu makan ketek kawe sobek. Tahu bae. Saking anunya kencengnya nyuap. Ketek kawe. Udah set. Ya. Oh, ini orang Lajo. Lanjut kalau ke bagian tempat Ding, dia itu acara apa, Ding? Dia takut bintik minggu.